Ketua Koordinator Daerah Gerakan Pramuka Riau Hasil Musdaluk Kak Kasyarudin saat acara berbuka puasa bersama Koarda Riau Ahad 16 Ramadan 1443 Hijriah atau 17 April 2022 di kantor Koarda Riau mengungkapkan Koarda Riau mengalami perubahan kepengurusan sesuai dengan dinamika yang terjadi. Karena saya ini pergantian antar waktu, makanya ada perubahan kepengurusan di kuartir daerah. Ada kepengurusan, makanya akan diisi. Di sini patut saya informasikan walaupun SK-nya belum terbit, kami sudah menyepakati. Karena dulu saya wakil organisasi hukum dan bela negara, karena sudah menjadi ketua kuartir, tertinggal harus ditinggalkan itu. Nah, sekarang itu diisi oleh kami sepakat itu Kak Reza, wakil orgakum. Jadi yang Kak Reza selaku wakil humasan siapa menggantikannya? Kami juga sepakat Kak Noni ya? Hah? Ya, tinggal SK. Lalu kemudian aset, karena Kak Jasri sudah meninggal, aset dan sarana dan aset itu Kak Iksan, ya. Kak Iksan itu dari swasta, ya. Bendahara itu kami sepakat, kami meminta kesediaan Kak Joko yang pada sebelumnya adalah wakil bidang pengabdian masyarakat, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Kak Joko sekarang bendahara. Jadi yang mengisinya wakil bidang abdi masgana dan lingkungan hidup adalah Kak Aryo. Kak Aryo ada dari Pekanbaru. Ini informasi dan sekaligus pengumuman. Jadi kakak tidak kaget. Lalu ada perubahan andalan ya, baik di bidang, di masing-masing bidang ada pergeseran sesuai dengan keperluan dari kakak-kakak yang membidanginya. Pada kesempatan memberikan sambutan saat berbuka puasa bersama di kantor Koarda Riau, Jalan Diponegoro nomor 15 Pekanbaru ini, Ketua Koarda Riau Kak Kasyarudin juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan pendanaan dan prosedur yang semestinya dilalui. Pada kesempatan ini juga, Kak Koarda Kak Kasyarudin menyampaikan untuk dana Koarda tahun 2022 ada sekitar 3 miliar rupiah yang akan dipergunakan oleh 8 bidang untuk 32 kegiatan yang ada di Koarda, termasuk anggaran untuk Mabida. Orang menyebut dana kita besar karena bunyinya miliar, 3 miliar. Ya. Padahal 3 miliar itu ada 8 bidang, 7 di kuartir daerah, 1 di Mabi, jadi 8. Dari 8 bidang itu kalau tidak keliru ada 31 atau 32 kegiatan. Itulah yang dibagi 3 miliar itu plus gaji stok kita. Nah, apalagi ada dana, ada belanja hibah yang kita kelola. Dulu ada namanya dikenal dengan pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran. Sekarang udah berbeda lagi. Pengguna anggaran langsung kepada pejabat pembuat komitmen. Lalu ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Waka ini nanti apakah namanya pejabat pembuat komitmen atau pejabat pelaksana teknis kegiatan, itu tim itu nantinya. Draftnya sudah kita siapkan. Itu Kak Prof. Jadi Mabi dananya ada di kuartir. Jadi Mabi pun juga harus mengajukan, maaf ya Kak Indra, Kak Am, secara administrasi harus mengajukan kepada Kuardanya nota pengajuan dana secara administrasi. Bukan berarti Mabi itu berada di bawah, tidak, tapi dari segi operasional uangnya nanti, belanja hibahnya administrasi harus begitu. Untuk tahun 2023, menurut Kak Koarda Kak Kasyarudin, akan ada peningkatan kompetensi bagi pegawai sekretariat Koarda Riau, termasuk peningkatan gajinya. Di samping itu, akan ada perubahan sistem administrasi kuartir daerah Riau sesuai dengan fungsi organisasi. Sekretariat ini
2023 kita usahakan semacam ada peningkatan kompetensi entah di bidang keuangan, bidang perencanaan, ya, di samping gajinya. Bisnis mintir, misalnya yang surat-surat secara sederhana semuanya itu ditandatangani oleh ketua kuartir. Nah, saya ingin merubah itu kakak. Kami telah membentuk tim akan membuat semacam ya lah mirip-mirip macam pendelegasian lah, pelimpan wewenang begitulah. Insyaallah kita sepakat. Sementara itu, Ketua Harian Mabida Riau Kak Masrul Kasmi yang saat acara berbuka puasa bersama di Kuada Riau ini dinobatkan sebagai penceramah jelang berbuka, menyampaikan perlunya menjaga silaturahmi sesama kita. Rasa-rasanya pergaulan kita di Pramuka ini istimewanya luar biasa, Kak. Karena tak bisa disamakan dengan organisasi-organisasi lain. Pertama dari sisi kita dalam tegur sapa, ya, terasa akrab dan dekat. Kunci kehidupan itu tentu kebahagiaan yang barangkali kita hari ini dalam hiruk pikuk pergaulan sehari-hari, ya, kadang-kadang ada sentuhan-sentuhan, ada perasaan-perasaan yang tak nyaman, ya. Kalau bahasa orang Melayu itu nyeman biasanya, tak senang karena ada tuntutan-tuntutan yang belum diikuti oleh kita, oleh orang gitu. Berbicara tentang doa yang selalu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Masrul Kasmi menyatakan semua doa dikabulkan oleh Allah, namun ada yang ditangguhkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sebetulnya yang kita tuntut yang tidak dapat itu sebetulnya nanti Allah ganti, ya. Justru malah para ulama-ulama kita mengatakan doa-doa kita itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Cuma ada doa-doa yang ditangguhkan, nanti Allah ganti di akhirat. Dan justru malah doa-doa seperti itu yang diminta oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sekarang ini kan malah kalau bisa doa kita tuh cash, ya, jadikan aku ketua gitu, langsung cash gitu kan. Jadikan aku PJ. Sekarang kan sibuk mau jadi PJ ini kan, langsung cash. Nah, padahal sebenarnya yang Allah inginkan, yang sebenarnya yang lebih indah adalah di yaumil akhir, karena sesungguhnya kehidupan di akhirat itu kekal dan abadi. Acara berbuka puasa bersama Kuada Riau yang dihadiri oleh pengurus Kuarda dan alat kelengkapannya serta Mabida juga tampak hadir mantan pengurus Kuarda sebelumnya dan Ketua Kuarcap Rokan Hilir yang diundang sekaligus akan dilaksanakan pembicaraan tentang Kuada Riau dengan Kuarcap Rokan Hilir sebagai tuan rumah Rakerda tahun 2022 ini. Usai berbuka puasa dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah di Aula Kuada Riau. Setelah itu makan malam dan diakhiri dengan sholat isya beserta tarawih dan witir. Demikian kabar dari Kuada Riau, Jalan Diponegoro nomor 15 Pekanbaru. Terima kasih dan salam Pramuka.